Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas She-Hulk Attorney at Law episode kedua. Wow, gila ya teman-teman ya. Makin lama makin bagus aja ya ini episodenya. Oke, kita langsung aja ya bahas detail Easter egg dan semua penjelasan tentang She-Hulk episode kedua ini. Make sure kalian nonton videonya di awal sampai akhir ya, karena aku akan menjelaskan alur cerita dan penjelasannya di akhir. Oke, nggak usah bacot, let's check it out. Melanjutkan episode pertama kemarin, ketika She-Hulk, Jennifer Walters itu bertarung ya dengan Titania, dan terungkaplah siapa jati diri sebenarnya Jennifer Walters ini yang bisa berubah menjadi She-Hulk ya teman-teman. Yang awalnya yang tahu itu cuma keluarganya dan Nikki saja. Dan ini jadi highlight berita di berbagai sosial media dan media elektronik. Di series ini juga mendeskripsikan si Titania ini adalah seorang influencer atau selebgram, akurat ya dengan deskripsinya di versi komiknya, di mana Titania ini sebelum dapat kekuatan super dari eksperimennya Dr. Doom, dia ini sangat terobsesi ya menjadi seorang influencer atau artis gitu ya. Dia suka mendapatkan perhatian, artis gitu ya yang memiliki tenaga super. Nah, tapi di sini kita belum dikasih tahu ya dari mana si Titania ini dapat tenaga supernya. Apakah seperti di komik mendapatkan kekuatan dari eksperimennya Dr. Doom? Hal ini juga membuat si Jennifer Walters ini terkenal ya, dan menamai dirinya si Jennifer Walters ini oleh orang-orang di sekitarnya itu adalah She-Hulk. Jadi Jennifer ini agak freaking out juga ya melihat orang-orang itu seperti memuja-muja She-Hulk. Jen dan Nikki pun datang ke sebuah bar ya untuk makan malam dan bersantai, dan di sana sudah banyak penggemarnya si Jennifer. Nikki pun berkata kepada Jennifer kenapa tidak menjadi Avengers, namun She-Hulk berkata dia tidak mau ya. Dia tidak mau menjadi seorang miliarder, orang narsis, dan seorang yatim piatu. Dia ini ngomongin Tony Stark ya teman-teman. Jadi itu kalau si Tony Stark boleh banget jadi Avengers, tapi dia tidak mau karena dia lebih suka dengan kehidupannya sebagai seorang pengacara. Jennifer pun didatangi oleh seorang laki-laki dari rekan kerja di kantor pengacaranya GLKH, membicarakan tentang persidangan mereka yang kacau tadi. Di sini terlihat Jennifer Walters pun berubah kembali menjadi Jen setelah tadi dari She-Hulk, tapi karena dia ini agak lemah jadi manusia, dia terjatuh, dan ini mengindikasikan bahwa She-Hulk ini tetap lemah ya ketika dia menjadi manusia. Terbukti di sini Jennifer Waltersnya malah kembali mabuk ya setelah minum alkohol. Padahal tadi saat jadi She-Hulk dia itu segar bugar ya, pas jadi manusia malah mabuk. Tapi secara tiba-tiba si Jennifer Walters ini malah dipecat ya oleh bosnya, karena katanya dia ini berubah jadi She-Hulk itu malah akan melemahkan kantor pengacara mereka di GLKH. Jennifer pun melamar pekerjaan ke berbagai law firm, namun dia tetap ditolak ya karena insiden yang terjadi dengan Titania di persidangan. Hal ini membuat Jennifer Walters pun sedih dan kecewa ya teman-teman, karena kan menjadi seorang pengacara itu adalah cita-citanya sejak dulu, dan ini merupakan jalan hidupnya. Bahkan ketika dia mau sekolah pengacara itu kan juga melalui pinjaman pelajar ya. Jadi sepenting itu banget karirnya si Jen Walters ini. Di rumah Jennifer Walters, Nikki pun datang untuk menghibur sahabatnya ini. Jen pun melihat pesan di HP-nya untuk makan malam keluarga, dan ini membuat dia sedih ya karena kan dia habis dipecat. Dan ada Easter egg di sini ya, pantatnya Captain America, the American ass. Secinta itu ya dan sefans itu Jennifer Walters dengan Captain America. Yang di episode 1 kemarin dia mempertanyakan tentang virginnya si Captain America Steve Rogers, dan sekarang ia menjadikan pantatnya Captain America itu sebagai wallpaper HP-nya. Di perkumpulan makan malam keluarga akhirnya kita melihat ya sepupu atau saudaranya juga dari si Jennifer Walters dan Bruce Banner ini, yaitu namanya Chad, yang dipromosikan menjadi manajer. Jadi dia kayak diceng-cengin gitu ya si Jennifer Walters ini. Dan ayahnya Jen ini bertanya kepada Jennifer Walters bagaimana sih panahnya si Hawkeye itu setelah ditembakkan, apakah dia ngambilin panahnya lagi? Kok nggak habis-habis gitu ya? Itu juga jadi pertanyaan aku ya, harusnya dia ngambilin lagi panahnya ya, kan nanti dia nggak bisa menembakkan lagi walaupun dia punya cadangan banyak juga. Ini komedi sih. Ayah Jen pun memotivasi dirinya ya agar tetap terus maju apapun yang terjadi. Sepulang dari family dinner di bar, Jennifer Walters pun didatangi oleh Mr. Hollywood dari kantor pengacara GLKH-nya si Jennifer Walters itu. Jen diminta untuk memimpin divisi baru di GLKH, dan Jen pun langsung menyetujuinya ya karena kan dia ini pengangguran sudah. Bapak ini pun berkata ya bahwa makin hari makin banyak superhero yang bermunculan, dan mereka membutuhkan orang seperti sosok Jennifer Walters ini bisa menjadi She-Hulk dan memimpin persidangan. Dan dia ingin She-Hulk atau Jennifer Walters itu menjadi ketua dari divisi baru mereka, yaitu Superhuman Law Division atau divisi hukum manusia super. Dari klien mereka yaitu Emil Blonsky aka Abominations, untuk pembebasan bersyaratnya ya setelah kemarin di Incredible Hulk dia ini ditangkap ya. Jadi itu udah lama banget sih. Nah si Jennifer Walters ini awalnya menolak ya karena dia ingin pekerjaan yang lain saja, namun kata si Mister ini tidak ada pekerjaan lain selain untuk membebaskan si Abomination ini guys, yang dikurung atau dipenjara di High Facility Prisoner DODC Department of Damage Control. Jadi markasnya itu seperti ini, sama ya seperti rombongan clandestine yang ditangkap DODC di Miss Marvel. DODC ini merupakan cabang dari fasilitasnya SWORD ya teman-teman.
teman-teman. Awalnya Jennifer Walters ini tidak mau ya menangani kasus ini karena dia tahu bahwa Emil Blonsky atau Abomination ini mencoba membunuh sepupunya Bruce Banner yaitu Hulk di The Incredible Hulk. Tapi ya mau gimana lagi, dia harus memiliki pekerjaan. Akhirnya dia mau ya mempresentasikan Emil Blonsky ini sebagai kliennya dan ia sebagai pengacaranya. Akhirnya Jennifer Walters datang ke fasilitas DODC ini. Terlihat di sini mereka sangat sekali high security ya teman-teman. Pengamanannya berlapis banget, tapi beda banget ya dengan series Miss Marvel kemarin. Pengamanannya asal-asalan sampai si clandestine pun bisa kabur ya, itu aneh banget sih. Lebih aman dan lebih ketat penjaranya. Jennifer Walters pun akhirnya bertemu ya dengan Emil Blonsky atau Abomination. Di sini Emil berkata bahwa dia itu bisa ya mengendalikan kekuatannya untuk tidak bertransformasi menjadi Abominations karena dia ini sudah belajar tentang spiritual gitulah. Dan di sini Jennifer Walters itu masih tidak percaya sih sebenarnya dengan Abomination ini ya. Kalau kalian perhatikan tempat prisoner atau tabung penjaranya ini mirip banget ya ketika Abomination dan Wong itu muncul di film Shang-Chi. Ketika Wong membuka portal untuk mereka kembali, terlihat di sini mereka pergi di tempat penjara atau tabung yang sama ya teman-teman. Terjadi percakapan yang intens ya antara Jennifer Walters dan Emil Blonsky di sini membahas tentang pertarungan antara Abomination dan Hulk di film The Incredible Hulk itu ya teman-teman. Dimana Emil Blonsky di sini berkata bahwa sebenarnya dia itu tidak berniat untuk melakukan kejahatan dan kekacauan itu. Semuanya diperintahkan oleh US government. Karena sebelumnya dia ini adalah seorang prajurit yang loyal dan baik kepada pemerintahan Amerika Serikat, sehingga dia tidak rela ya ketika Hulk itu dipuji sebagai pahlawan dan dia malah terkurung di sini. Jadi setelah Jennifer Walters menginterogasi Emil Blonsky, ia pun memutuskan akan menjadi pengacara Emil Blonsky ya setelah dia itu menelepon Hulk dulu bagaimana sebenarnya hubungan antara ia dan Abomination, dan ternyata mereka ini sudah damai ya teman-teman. Jadi pertarungan mereka itu di masa lalu sudah dilupakan dan telepon mereka berdua pun terputus. Terungkap di sini bahwa Hulk itu sedang berada di kapalnya Sakaar di luar angkasa. Mereka akan pergi ke planet Sakaar, tempatnya si Grandmaster. Nah ini semakin mengindikasikan ya bahwa World War Hulk akan segera terjadi ya, dimana Hulk ternyata memiliki anak bernama Sakaar di planet Sakaar waktu dia itu terdampar di planet ini ya pada saat Thor Ragnarok. Dan kayaknya kita nggak akan melihat Hulk ya dalam episode-episode ini karena dia sudah pergi ke luar angkasa. Kemudian ada breaking news berita gitu ya teman-teman, menunjukkan pertarungan Abominations dan Wong di film Shang-Chi. Jadi dalam bentuk bocoran video gitu yang diberitakan oleh media elektronik, dan ini katanya dia itu kabur dari penjara ya tanpa persetujuannya DODC. Nah jadi ini akan terungkap ya kenapa mereka berdua ini bisa-bisanya muncul di filmnya Shang-Chi. Dan maybe next episode kita akan bertemu dengan Sorcerer Supreme Wong. Dan episode kedua pun berakhir ya agak sedikit sih. Episode kedua ini durasinya dan juga informasinya ya cuman sekitar She-Hulk itu menerima menjadi kliennya itu Abomination. Dan jangan lupa ya setiap episodenya She-Hulk itu ada post credit scene-nya. Nah post credit scene episode kedua ini menampilkan She-Hulk yang membantu ayahnya dan juga Chad memperbaiki mobil dan juga memindahkan peralatan-peralatan di rumah, bantu beres-beres. Aku suka banget ya teman-teman detail-detail seperti ini yang dimana kekuatan super itu juga bisa loh membantu pekerjaan sehari-hari, ngangkat galon, ngangkat mobil, ngangkat motor, pokoknya membantu keluarga. Wah pasti semuanya akan terselesaikan dengan sangat cepat. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk alur cerita dan beberapa detail serta easter egg yang ada di episode kedua She-Hulk Attorney at Law. Semoga bisa menambah informasi kalian ya, karena memang episode kedua ini durasinya pendek dan sedikit banget, dan juga apa yang terjadi di episode kedua ini tidak semasif di episode pertama. Jadi ya penjelasannya cepat juga guys. Dan aku suka ya breaking the fourth wall atau meruntuhkan tembok keempatnya She-Hulk di episode ini ketika dia berinteraksi dengan penonton di layar kaca. Itu ternyata tidak ada orang-orang di sekelilingnya yang memperhatikan dia yang ngomong kayak gitu ya. Jadi dia kayak ngebatin sendiri gitu loh guys, mirip banget dengan Deadpool. Oke, jangan lupa ya untuk nonton video-video breakdown aku lainnya. Videonya sudah aku pin di kolom komentar. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.